Halo semuanya, selamat datang di Panduan Pagi. Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan memandu Anda sampai paham tentang pemrograman Python. Gitu ya. Jadi kita akan kenalan nih dengan bahasa pemrograman Python. Dimulai dari sejarahnya, kemudian kenapa kita harus belajar, dan apa sih kegunaannya sehingga Python ini menjadi terkenal gitu ya di kalangan komunitas pemrograman gitu ya. Bahkan menurut indeks kepopuleran, Python ini menjadi nomor 1 selama tahun 2021. Asal usulnya gimana sih? Jadi pada tahun 1991 ada bapak-bapak Belanda gitu ya yang membuat sebuah pemrograman scripted yang berasal dari pemrograman ABC yang asalnya juga STL gitu ya. Namanya adalah Guido van Rossum ya. Jadi dia bikin pemrograman Python tuh. Bapak Belanda ini awalnya pengen bikin Python gitu ya dengan menekankan keterbacaan kode gitu ya. Jadi semakin kode itu bisa dibaca, maka semakin baik gitu ya. Seluruh hasil dari Python atau filosofinya kita sebut dengan Zen of Python. Di sana itu ada berbagai macam kenapa sih Python itu lebih baik daripada yang lain, dan juga kenapa sih kita menggunakan Python dan gimana sih kita bersikap sebagai seorang yang menggunakan Python. Tapi itu akan saya bahas di video saya yang lain atau di pembelajaran yang lain. Nah, jadi bapak-bapak Belanda ini bikin Python itu tujuannya untuk dijalankan di operating system amoeba. Bukan amoeba yang suka membelah diri gitu ya. Misalkan pertanyaan, jika amoeba membelah diri 1 kali dalam 1 menit, maka berapa yang dia berikan kalau menutupi botol dalam 1 jam gitu. Bukan itu gitu ya. Bukan amoeba yang itu gitu ya. Tapi amoeba gitu ya. Sebuah operating system ciptaan dari Profesor Andre. Ya, profesor ini dulunya di Universitas Amsterdam ya. Dia bersama 2 muridnya bikin operating system amoeba gitu ya, yang digunakan gitu ya, untuk membuat seolah-olah semua jaringan komputer itu tampak pada satu mesin saja. Jadi tujuannya itu awalnya kayak seperti bikin internet gitu ya. Tapi dia bikin per jaringannya. Namun sayang pada tahun 96 gitu ya, proyek amoeba ini berakhir gitu ya, ditutup gitu ya. Tidak dilanjutkan lagi. Ya karena mungkin sekarang tidak dilanjutkan lagi karena sudah ada internet ya. Sehingga sudah terlihat semua jaringan terhubung dalam satu komputer gitu ya. Jadi Python ini sangat kompatibel pada amoeba. Nah, si Guido van Rossum ini dia mengembangkan tuh Python ini terus menerus gitu ya. Setiap harinya, setiap tahunnya dikeluarkan versi terbaru, sehingga dia tidak lagi bergantung pada operating system amoeba. Nah awalnya Pak Guido ini gitu ya, menggunakan nama Python itu bukan berasal dari hewan melata gitu ya, yang berpisah itu ya, yang bukan dari itu gitu ya, bukan, tapi dari sebuah grup komedi asal Inggris namanya Monty Python. Yang sebenarnya Monty Python ini membuat dia kan biasanya kalau pemrograman awal kalau kita lihat dokumentasinya itu kan pakai foo, pakai bu, nah dia nggak pakai itu, dia pakai X, dia pakai yang lain sih dia. Jadi nggak sesuai standar yang lain ya. Nah, makanya dan standar itu dia dipakai dari Monty Python gitu, sebuah klub komedi dari Inggris gitu ya. Nah, Python sampai saat ini itu menekankan pada komputasi ilmiah gitu ya.
Makanya ini sangat disukai ini sama orang-orang yang bergerak di bidang ilmiah gitu ya. Ilmiah, hal-hal yang berbau ilmiah gitu ya. Orang Indonesia mah kalau baca ilmiah sangat tertarik gitu ya. Nah, sehingga orang pengen, kenapa sih kita harus belajar Python gitu? Apakah kita harus ilmiah gitu ya? Dan kenapa sih kok bisa populer gitu? Kita coba jawab nih satu persatu gitu ya. Nah, ini Python ya. Pertama, Python itu mudah untuk digunakan gitu ya. Nah, kenapa kok bisa mudah? Ya, karena itu tadi, dia itu scripted gitu loh, berbasis script gitu. Dibandingkan dengan yang lain gitu. Ini sangat mudah. Misalkan untuk nulis print aja deh. Print Hello World gitu ya. Kalau di Java gitu ya, kita harus membuat public main dulu, kemudian print learn, terus print apa gitu ya. Sedangkan di Python kita langsung aja print apa gitu ya. Kita print string gitu, print kata string gitu ya. Satu line saja, jadi lebih ringkas gitu ya. Dan salah satu desain of Python adalah simple is beautiful ya. Jadi lebih simple gitu, lebih baik gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan pemrograman yang lain gitu ya, Python ini punya learning rate yang lebih rendah gitu ya. Jadi kalau kita pengen belajar Python gitu ya, dalam 20 jam saja kita bisa ahli, kita bisa tahu nih Python, kita bisa menggunakannya secara terbiasa. Beda dengan pemrograman yang lain gitu ya, yang misalkan di Java gitu ya, kita harus terbiasa untuk ngasih titik koma di akhir code ya, atau di pemrograman C++ gitu ya, kita harus terbiasa untuk ngasih return setiap kali function ada gitu ya, dan lain-lain. Jadi harus ada kebiasaan di sana nih. Cuman di Python dia menekankan tuh indentasi atau sebuah spasi, baris kosong gitu loh. Nah, ini agak susahnya, tapi secara umum ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan indentasi gitu. Nah, bahkan gitu ya, orang yang tidak pernah belajar IT atau orang yang tidak pernah menyentuh komputer sama sekali, itu bisa belajar Python dengan cepat gitu ya, bahkan dalam waktu kurang 1 hari gitu ya. Sehingga Python ini menjadi populer nih buat orang-orang yang nggak ngerti pemrograman, apalagi misalkan yang di luar studinya gitu. Misalkan nih anak kimia atau anak farmasi atau anak fisika gitu ya, punya rumus-rumus yang rumit gitu. Nah, butuh komputasi ini. Kalau dulu kita pakai kalkulator kan, nah masalahnya kalkulator nggak mencukupin, nah, kita pakai Python nih. Dan rumus-rumus Python kan lebih gampang ya, nggak tinggal X kali Y plus ini. Jadi nggak ada bedanya dengan menulis secara di kertas gitu loh. Sehingga ini bahkan menjadi lebih mudah dipahami gitu ya, dan mudah digunakan. Kemudian si Bapak Guido van Rossum ini bikin Python itu sebagai open source gitu loh sampai saat ini. Dan sehingga gratis, karena open source maka gratis. Dan karena open source juga banyak banget pustaka-pustaka atau library yang dikembangkan sama pengguna Python gitu ya. Misalkan NLTK, NumPy, Pandas dan sebagainya, yang terus dikembangkan gitu. Setiap orang kok bisa kontribusi. Nah, beda dengan Java gitu ya. Java itu memang gratis ya. Java itu memang gratis. Namun JDK-nya yang berbayar gitu ya. Sebelum tahun berapa ya JDK-nya berbayar itu? 2018 kalau tidak salah. Koreksi ya. Jadi JDK-nya di Oracle dulu diakuisisi secara penuh gitu ya, itu mulai berbayar gitu. Padahal sebelumnya sih enggak ya, kita bisa pakai JDK 8 itu masih kita bisa pakai, tapi setelah itu semuanya berbayar gitu ya. Yang awalnya dulu JDK itu yang untuk komersial itu yang berbayar, yang personal tuh enggak gitu ya. Sekarang semuanya berbayar. Namun mereka ngasih opsi namanya OpenJDK yang susah juga di-download sih sebenarnya, tapi setidaknya cukup berguna lah ya. Jadi ya kalau aku sebut Java itu berbayar gitu ya. Dan Java ini kan banyak banget ya dipakainya ya, seperti di pemrograman mobile dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah mulai
tersaingin dengan Flutter gitu ya, yang lebih baik dibandingkan Java, dan juga Kotlin gitu ya, yang lebih ringkas gitu ya. Kayaknya Kotlin itu terinspirasi dari Python deh. Maksudku dia itu sangat ringkas dibandingkan dengan Java, dan juga menghasilkan exporting seperti Java. Jadi agak sedikit mirip-mirip lah tujuannya. Nah ini juga sangat powerful tuh tadi. Nah, karena banyak orang yang make, banyak yang kontribusi, bagus deh gitu loh. Cuman sekarang masalah di Python itu hanya masalah keamanan saja ya. Di versi-versi terbaru ini kebanyakan hanya update keamanan gitu ya. Karena kalau nggak salah Guido van Rossum dia mengundurkan diri di tahun 2012 gitu ya, untuk jadi pengembang utama. Nah itu tadi tuh, karena gratis kita punya dukungan yang besar. Komunitas kita itu nomor 1 gitu ya. Bahkan bahasa pemrograman populer nomor 1 gitu ya, dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi kalau spesifikasi misalkan kayak web development atau artificial intelligence gitu, itu tergantung gitu ya. Kayak web development itu yang nomor 1 itu sekarang Node.js, JavaScript ya. Tapi kalau untuk artificial intelligence atau untuk secara umum, Python itu masih nomor 1. Kemudian Python ini multi paradigma. Dia itu selain OOP, object oriented atau berbasis objects, dia itu juga struktural. Sesuai dengan pendahulunya itu ya. Jadi Python ini kan dibuat berdasarkan programan ABC yang sebelumnya juga STL gitu ya, yang dia itu struktural banget gitu. Nah karena dia juga bisa OOP, makanya orang-orang yang sudah belajar Java, belajar C++ tidak kebingungan nih pakai Python, bahkan merasa lebih mudah gitu ya. It's take to easy gitu lah. Nah sehingga karena mudahnya makin banyak ada yang pakai, makin banyak yang pindah. Walaupun tidak, ada beberapa sih yang tidak powerful gitu ya. Tergantung sih, semuanya itu tergantung pada penggunaan gitu ya. Kayak misalkan artificial intelligence gitu ya. Kalau kita bicara bagus-bagusan, yang bagusan di C gitu ya, sangat optimal dia. Tapi kalau bagusan secara kemudahan development, dia Python kayak gitu. Nah Python ini selain simple, dia juga powerful. Nah itu bisa digabungin nih Python ini ke tempat-tempat lain. Nah kegunaannya, karena powerful tuh, emangnya gunanya buat apa? Kita coba cari tahu ya kegunaan Python gitu ya. Jadi Python itu banyak digunakan gitu. Misalkan di web development gitu ya, kita gunain framework namanya Django ya untuk ngembangin web. Banyak sekali yang pakai, misalnya NASA dan sebagainya, NASA, Medium dan sebagainya. Namun web development pakai Django ini nggak terlalu populer ya, karena web development sekarang populernya pakai Node.js ya atau Express gitu ya. Nah selain itu juga data science nih, ini nih salah satu penyumbang kenapa banyak orang pakai Python. Apalagi sekarang kan rame ya di 5 tahun terakhir ini data science nih. Kita bicara big data, kita bicara analisis, kita bicara business analysis, kita bicara data analysis, kita bicara data warehouse. Nah semuanya itu dalam satu cangkupan, yaitu data science gitu ya. Saya sebut data science ya, supaya tidak banyak-banyak tulisan aja sih. Nah data science ini kan sebenarnya kan irisan antara informatika dengan bidang ilmu yang lain gitu ya. Misalkan informatika dengan akuntansi, kita bisa membuat sistem prediksi harga saham gitu ya. Kemudian dan lain-lain gitu. Kemudian kita bisa visualisasi kan hasil-hasil dari report yang akuntansi, katakan apakah bulan ini kita boncos, apakah bulan ini apa, apakah kita rekomendasiin apa, apakah kita perlu diskon. Nah semuanya itu digunakan oleh data scientist, dan mayoritas mereka menggunakan Python. Walaupun ada nih saingannya yaitu RStudio, namun RStudio ini dukungannya masih belum cukup kuat gitu ya. Karena RStudio itu sebenarnya aslinya itu dibikin untuk dibuat seolah-olah tuh MATLAB yang gratis gitu ya. MATLAB itu kan berbayar ya. Nah ada RStudio yang gratis gitu ya. Namun karena dukungannya masih belum kuat, sehingga kayaknya masih belum menemukan nih jati diri sebagai sebuah R gitu ya, bahasa pemrograman R. Koreksi kalau saya salah. Bahasa pemrograman R ini mau berganti nama lagi, nggak tahu apakah bakal jadi apa. Apakah tetap R atau ganti lagi.
Karena kan awalnya R, kemudian R Studio, ganti lagi apa nih? Ya, saya nggak tahu. Jadi mayoritas masih pakai Python, ya. Powerful, banyak library-nya, banyak bisa digunakan dan lain-lain. Kemudian selain itu kita juga bisa pakai buat artificial intelligence. Hal yang paling disukai sama anak IT, gitu ya. Buat saya sendiri sih saya suka dengan artificial intelligence. Ini terdiri dari 3 hal gitu ya. AI, kemudian machine learning, kemudian deep learning, NLP, computer vision dan sebagainya. Enggak 3 juga sih. Tapi secara umum mereka itu masih dalam satu bidang ilmu yang besar namanya artificial intelligence gitu ya. Kecerdasan buatan. Gimana kita membuat sebuah kecerdasan yang belajar ya dari sebuah mesin gitu ya. Dari sebuah data gitu ya. Kita bikin sebuah mesin ya. Chatbot. Banyak sekarang aplikasi dari artificial intelligence dan mayoritas mereka membangunnya menggunakan Python. Namun ada pemrograman baru yang akan menyaingin nih Python ya digunakan untuk artificial intelligence, yaitu bahasa pemrograman Julia. Akan tetapi bahasa pemrograman Julia ini masih sangat jarang ya, apalagi di Indonesia ya, semuanya masih pakai Python. Kemudian untuk matematikal, nah ini nih ya saya tadi katakan ya, bahwa orang-orang fisika, orang-orang kimia bisa gabung ke IT dengan pakai matematikal. Matematikal itu rumus gitu ya, sesuatu yang berbau matematis, sesuatu yang berbau matematika, basisnya matematika. Jadi kalau kita pengen bikin rumus yang sulit gitu misalnya, terus kita pengen mencari jawabannya pakai Python aja, tinggal running, tinggal tunggu jawabannya kayak gitu. Ya walaupun masih belum bisa menyelesaikan banyak masalah yang benar-benar matematikal, namun banyak sekali masalah-masalah yang sebelumnya tidak ditemukan menjadi ditemukan dari secara matematikal kayak gitu ya. Nah kemudian juga Internet of Things atau robotik gitu ya. Ini sangat jarang ya dipakai untuk Python. Namun dalam beberapa kegiatan itu Python tuh menjadi powerful gitu loh. Misalkan kayak untuk kegiatan yang embed gitu ya. Jadi menggerakkan robot tangan kayak itu pakai Python tuh lebih cepat. Jadi kayak tugasnya itu seperti N-server kayak gitu. Kemudian pengembangan game ini juga jarang banget yang pakai, tapi kita bisa nih ngembangin Python. Nah, secara ini ya, kita bisa lihat nih dari 6 blok ini ya. Yang paling ramai menggunakan Python adalah orang-orang yang bergerak di bidang artificial intelligence, data science, dan matematikal. Jadi 3 ini nih. 3 ini penyumbang terbesar kenapa Python itu populer. Oke. Karena itu, apakah teman-teman sudah siap nih belajar Python ya? Kalau sudah siap ya, kita lanjut aja nih. Kalau belum siap, mari kita siapkan. Nah, Python ini merupakan bahasa interpreter. Jadi dia itu perlu compiler gitu ya. Perlu untuk dikompil terlebih dahulu sehingga dia bisa menjalankan fungsinya. Beda dengan bahasa pemrograman yang lain ya, yang bisa dieksekut. Tapi dia interpreter gitu ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita bakal pakai banyak hal ya. Nah, contohnya compiler itu seperti misalkan Python, kita tambahkan dengan IDE, Integrated Development Environment gitu ya. Seperti misalnya di Chrome, kemudian di yang lain-lain lah, banyak gitu ya. Atau di shell-nya sendiri dengan pakai interaktif Python shell gitu ya. IDLE itu adalah Python shell, atau misalkan di lewat terminal kayak gitu, itu bisa. Atau pakai text editor. Ini yang paling sering digunakan gitu ya. Text editor itu kan membantu banget ya untuk menulis banyak kode gitu ya. Nah, text editor itu seperti Sublime, VS Code, kemudian Jupyter, Atom, dan sebagainya. Nah, di pembelajaran kali ini, untuk teman-teman yang mau belajar pemrograman Python, kita akan pakai VS Code, Visual Studio Code ya, sebuah text editor open source dari Microsoft. Namun, perlu diingat ya, text editor ini sangat berat untuk laptop kentang yang keluaran lama gitu ya. Jadi dia biasanya opennya saja bisa sampai habis 5 menit, 10 menit, bahkan bisa 15 menit ya.
Sehingga teman-teman harus pakai yang lebih rendah atau lebih di bawahnya. Misalkan pakai Sublime atau Atom atau Jupyter gitu ya. Namun untuk yang sudah bisa mampu untuk pakai VS Code, silakan pakai VS Code. Karena ini akan sangat kompatibel dan sangat berguna bagi bahasa pemrograman yang lain. Saya di tempat ini aja. Begitu saja panduan pembelajaran hari ini. Gimana nih? Saya sudah ngasih gambaran. Apakah teman-teman tertarik dengan pemrograman Python? Jika sangat tertarik dan mau belajar Python, mari kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya untuk saya berikan panduan apa yang harus dilakukan. Setiap orang berhak membawa bekal dan mampir minum bersama kami Panduan Pagi. Sampai jumpa di panduan selanjutnya.